Yang berikutnya ini termasuk nanti di penyelenggaraan APBD 2027, kewajiban kita bersama. Distribusi anggaran daerah-daerah yang menghasilkan oksigen dan air bersih harus mendapat porsi alokasi anggaran yang memadai sebagai bentuk pembayaran oksigen dan pembayaran air bersih. Didapatnya dari mana? Dari pendapatan dari sektor industri begini di sini untuk apa? Mendorong daerah-daerah yang bukan basis investasi tapi dia jaga sungai, jaga hutan, jaga sawah untuk tumbuh ekonomi berbasis ekosistemnya dengan basis pariwisata. Maka ini akan naik, akan bergeraknya. Ini yang menjadi fokus-fokus kita. Yang terakhir, ini penjelasan bahwa di 2025 ada inkonsistensi gubernur terhadap kebijakan anggaran yang sudah ada tertera di APBD, kemudian dilakukan pergeseran anggaran, itu dilakukan karena ruangnya dibuka oleh Mendagri. Ruangnya dibuka oleh Mendagri karena gubernur waktu itu baru selesai dilantik, APBD-nya sudah ada, maka dia diberikan kewenangan untuk melakukan pergeseran anggaran yang dianggap tidak penting, digeser apa yang menjadi visi dan misi gubernur. Dan itu tidak berlaku di 2026 lagi. Jadi karena ruangnya ada, maka saya memanfaatkan ruang itu untuk apa? Mari kita lihat esensi dari pergeseran itu. Pergeseran itu esensinya digeserkan untuk pembangunan infrastruktur, jalan, irigasi, jaringan listrik pedesaan, masyarakat miskin, sekolah, pelayanan dasar kesehatan pemerintah, hanya itu. Tidak ada pergeseran yang dibuat untuk belanja gubernur dan sejenisnya yang bersifat rutin yang tidak produktif. Semuanya digeserkan pada Allah yang produktif. Dan menurut kacamata saya adalah kita lebih baik beristihad untuk sebuah kebaikan daripada diam untuk sebuah keburukan. Nah, yang terakhir tentunya amanat bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik pada hari ini. Secara personal saya bisa mewujudkan itu. Tetapi secara anggaran kita paham bahwa anggaran hari ini jauh lebih kecil dari hari kemarin. Anggaran hari esok belum tentu sama dengan hari ini. Karena apa? Pendapatan daerahnya relatif bisa terjaga, tetapi terjaganya juga terjaga lagi oleh kebijakan. Contoh, kita lagi genjot pendapatan pajak kendaraan bermotor, tapi mobil listrik kan untuk sementara tidak boleh dipungut pajak. Motor listrik tidak boleh dipungut pajak. Bahkan saya katakan, sektor-sektor pendapatan provinsi itu makin lama akan makin hilang. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kebijakan yang diambil pemerintah pusat. Ini kan problem. Nah, tetapi dalam pandangan saya bahwa mungkin ke depan ketika mobil listrik sudah menjadi tren, kemudian bahan bakar semakin menurun penggunaannya, subsidi bahan bakar juga semakin menurun penggunaannya, kemudian uang yang digunakan untuk beli bahan bakar juga menurun, impornya mungkin ke depan pajak kendaraan bermotor mungkin diberlakukan. Kenapa? Karena bagi kita pandangan penggunaan pajak kendaraan bermotor bukan logika karbon, yang kita gunakan adalah logika penggunaan jalan raya. Sehingga pada kesempatan ini saya sampaikan ke Dewan, hari ini Provinsi Jawa Barat akan melakukan kajian tentang menghilangkan pajak kendaraan bermotor diganti dengan jalan berbayar. Ini lagi dikaji. Jadi pajaknya nggak usah ada, tetapi masuk jalan provinsi yang berkualitas, yang setara dengan jalan tol bayar. Menurut saya itu jauh lebih berkeadilan dibanding pajak kendaraan bermotor. Mobil yang dipakai dan yang tidak dipakai bayar pajaknya sama. Ini kajiannya lagi kita komprehensifkan. Untuk itu tetapi tidak boleh ada kata pesimis, kita harus selalu optimis bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mampu melewati seluruh tantangan dan melewati kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan, dalam bahasa saya bukan penurunan tapi penundaan. Semoga suatu saat pemerintah pusat memiliki kemampuan anggaran
uang yang ditunda pembayarannya pada pemerintah provinsi mudah-mudahan bisa semuanya dibayarkan sekaligus tahun 2028. Itu kita akan booming pendapatan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.